Bab 273, Permunian. Huhu. Api dalam jumlah besar disemprotkan, mencapai ketinggian beberapa ribu meter, berdampak langsung pada Flame Mountain. Melihat dari dalam hutan lebat, kita juga dapat melihat nyala api yang keluar dari puncak gunung yang megah di kejauhan. Di Flame Mountain, Lin Chen dan Little Storm Bear mengalir ke dalam gua besar di dinding gua. Meski terhindar dari erosi kares, namun dengan meledaknya kares, suhu internal telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Meskipun Lin Chen sangat sehat secara fisik, dia tidak bisa tidak menggunakan energi batinnya untuk menahan suhu tinggi. Jika seorang pejuang biasa di alam tiangang akhir datang, suhu tinggi saja sudah cukup untuk membunuhnya. Beruang kecil kekar lebih baik. Setelah mengambil buah darah naga, meskipun buah darah naga belum sepenuhnya dimurnikan, tiran kecil itu masih maju ke monster tingkat rendah tingkat 6. Kekuatan monster tingkat rendah tingkat 6 sangat kuat, sebanding dengan prajurit tahap akhir alam Dao sejati, jadi beruang tiran kecil beruang yang kejam hanya merasa sedikit tidak nyaman di bawah suhu setinggi itu, dan tidak terlalu tidak nyaman. View. Sejumlah besar batu darah naga terkena api dan terbentur. Beberapa dari mereka menghantam puncak gunung api dengan api dan melarikan diri langsung dari gunung api, tetapi kebanyakan dari mereka berlarian di dalam gunung api. Dua batu darah naga menghantam gua besar tempat Lin Chen dan Little Storm Bear berada dari arah yang berbeda. Hah. Lin Chen bersenandung, dia mengayunkan pedang roh sejati, dan dua energi pedang ditembakkan secara langsung, mengenai dua batu darah naga yang datang ke arahnya. Dengan dua poni, kecepatan kedua batu darah naga itu tiba-tiba turun tajam, namun dampaknya masih besar. Lin Chen tidak berani gegabah, dia membalik tangannya dan mengeluarkan perisai besar, berdiri di pintu masuk dinding gua. Saya mendengar bahwa senjata asli teratas dapat diubah panjangnya sesuka hati. Perisai ini sangat keras dan seharusnya bukan senjata asli biasa. Sayangnya, tingkat kultivasi saya masih di alam tiangang akhir. Jika saya berada di alam Zendao, maka aku bisa mengubah perisai ini menjadi panjangnya akan memblokir seluruh pintu masuk gua. Lin Chen menggelengkan kepalanya diam-diam. Gua besar tempat Lin Chen dan Little Burly Bear berada sekarang memiliki panjang dan lebar beberapa meter, dan hampir tidak dapat menampung Lin Chen dan Little Burly Bear. Namun perisainya hanya setinggi sekitar 2 meter dan tidak dapat menutup lubang sepenuhnya. Anak kecil, aku akan memblokir bagian bawah, dan terserah padamu untuk menjaga bagian atas. Lin Chen berkata sambil memusatkan kekuatannya di tangannya untuk memegang perisai dengan seluruh kekuatannya. Aum. Beruang kecil yang kejam itu meraung dan mengangguk dengan kepalanya yang besar. Segera, ia menempatkan matanya di atas pintu masuk gua, dan selama batu darah naga itu mengenainya, ia akan mencakar. Ledakan. Hampir di saat yang sama, batu darah naga mengenai perisai Lin Chen. Meskipun Lin Chen telah membombardir batu darah naga sebelumnya dan kecepatannya menurun tajam, dampaknya masih besar. Ketika mengenai perisai, Lin Chen segera merasakan kekuatan yang kuat datang darinya, membuat tangannya gemetar. Lin Chen menolak satu batu darah naga, tetapi batu darah naga lainnya menghantam tepat di atas pintu masuk gua. Aum. Beruang kecil yang mengamuk itu meraung, cakarnya yang tajam dengan cepat terangkat dan jatuh dengan cepat. Cakar Little Storm Bear sangat keras, tidak kurang dari senjata asli. Saat cakarnya jatuh, mereka meraih batu darah naga yang datang ke arah mereka. Dengan keras, batu darah naga itu langsung terkena oleh Little Storm Bear. Beruang itu terbang dengan cakarnya. Anak kecil, itu luar biasa, Lin Chen tertawa. Huff. Beruang badai kecil itu bersenandung bangga, melambaikan cakarnya yang berkilau, seperti Lin Chen. Pamer. Orang ini. Lin Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada saat ini, ada dua poni, dan dua batu darah naga mengenai perisainya. Kali ini, batu darah naga yang menghantam tidak melewati serangan Lin Chen, hantaman besar itu langsung membuat tubuh Lin Chen mundur selangkah, dan lengannya terasa sakit dan mati rasa. Kekuatan yang sangat kuat. Untungnya, saya memiliki perisai, jika tidak, dampaknya mungkin akan menghancurkan saya berkeping-keping. Lin Chen mengingatnya dengan jelas. Pada saat itu, ketika Lin Chen dan kelompoknya baru saja memasuki tempat warisan, mereka menemukan batu darah naga yang menyerang, dan semua orang berjuang untuk itu. Salah satu prajurit di puncak alam tiangang pergi untuk mengambilnya, tetapi tangannya langsung hancur akibat hantaman batu darah naga, sungguh mengerikan untuk dilihat. Batu darah naga yang mengenai semua orang pada saat itu telah menempuh jarak yang jauh, dan kecepatannya telah sangat berkurang setelah bergesekan dengan udara. Tetapi batu darah naga yang mengenai Lin Chen saat ini tidak memiliki banyak perlawanan. Betapa kuatnya dampaknya, jadi apa yang terjadi? Dampaknya pada Lin Chen sangat besar. Desir. Pada saat ini, beruang kecil yang kejam itu juga tiba-tiba mengangkat cakarnya dan meraihnya 2 kali berturut-turut. Dengan dua poni, dua batu darah naga terhempas oleh cakarnya yang tajam. Tubuh beruang kekar kecil itu juga terguncang.
Tentunya, kekuatan dari dua cakar tajam yang mengenai beruang kecil kekar itu tidak kalah dengan kekuatan Lin Chen. Aum. Beruang kecil yang kejam itu meraung dan mengayunkan cakarnya, seolah-olah dua pukulan tadi menyakitinya. Di Flame Mountain, sejumlah besar batu darah naga masih berdampak. Selama apinya tidak berhenti meletus, batu darah naga ini tidak akan pernah berhenti. Lin Chen dan Little Storm Bear mencoba yang terbaik untuk menahan dampak batu darah naga, tapi ini memakan waktu hampir sepanjang hari. Selama periode ini, setidaknya 20 batu darah naga menyerang Lin Chen dan beruang kecil yang mengamuk. Baik manusia maupun binatang itu panik. Meskipun ada perisai untuk melawan, tangan Lin Chen masih terguncang dan terbelah beberapa kali. Ada banyak darah yang tertumpah. Beruang kecil kekar itu juga sedang tidak bersenang-senang. Kedua cakarnya yang tajam, yang semula bersinar, kini berubah menjadi merah. Namun, meskipun satu orang dan satu binatang berada dalam keadaan malu, mereka berhasil menahan dampak dari batu darah naga tersebut. Saat ini api sudah berhenti meletus, magma sudah mulai surut, namun masih terdapat lapisan magma yang tebal di permukaan tanah, dan suhunya sangat tinggi. Magma baru saja surut, dan suhu sisa magma di tanah masih sangat tinggi. Jika kita turun sekarang, saya khawatir kedua kaki akan meleleh. Lin Chen meletakkan perisainya, melihat sekeliling dan kemudian miliknya matanya tertuju ke tanah, dan alisnya tiba-tiba mengerut. Beruang kecil kekar itu juga menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling, namun segera mundur, sekarang dia tidak berani turun, suhu tanah terlalu tinggi. Lin Chen menggelengkan kepalanya, lupakan saja, ayo keluar lagi setelah suhu magma di tanah turun. Tapi pohon darah naga di platform itu ajaib. Bukan masalah besar jika ditutupi magma. Ketika magma meletus, kekuatan jiwa Lin Chen telah menutupi sekeliling, dan pohon darah naga baru saja ditutupi oleh kekuatan jiwa. Magma tersebut meletus, dan pohon darah naga menyusutkan batangnya dan membungkus dirinya menjadi pangsit nasi untuk menahan dampak batu darah naga dan letusan magma. Tentu saja, pendahulu dari pohon darah naga ini adalah pohon umur panjang, yang bermutasi menjadi bentuk ini setelah diwarnai dengan darah naga asli. Pohon abadi adalah pohon spiritual yang sangat langka di benua Tianling. Saya memiliki kebijaksanaan spiritual dan dapat mengolah diri saya sendiri. Pohon abadi yang kuat bahkan sebanding dengan raja kehidupan dan kematian. Meskipun pohon darah naga ini tidak sebaik pohon abadi yang menyaingi raja hidup dan mati, ia juga sangat kuat, tidak sulit untuk menahan dampak batu darah dan magma naga. Berbalik, Lin Chen memandangi beruang kecil yang kejam itu dan berkata, anak kecil, suhu di tanah terlalu tinggi. Terlalu berbahaya bagi kita untuk turun sekarang. Kita akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan dan menunggu sampai suhu magma turun sebelum keluar. Beruang kecil yang kejam dia mengangguk dan segera merangkak di tanah untuk menghaluskan buah darah naga di perutnya. Melihat Little Storm Bear mulai berlatih dengan tegas, Lin Chen segera duduk bersila, membalikkan tangannya, mengeluarkan pil penyembuhan, dan menelannya dengan mulut terbuka. Setelah pertempuran sebelumnya dengan Wang Dong dan yang lainnya, dan dampak selanjutnya dari batu darah naga, Lin Chen terluka parah saat ini dan perlu mengatur pernapasannya. 2 jam kemudian, Lin Chen membuka matanya, dan luka-lukanya sudah pulih. Melirik beruang kecil yang kejam yang sedang memurnikan buah darah naga, Lin Chen menoleh, membalikkan tangannya dan mengeluarkan buah yang berukuran setengah kepalan tangan. Buahnya berwarna merah cerah, dengan gumpalan energi spiritual langit dan bumi yang sangat kaya mengalir keluar, itulah buah darah naga. Energi dalam buah darah naga sangat besar. Hanya pejuang di tahap awal alam dao sejati yang hampir tidak dapat memurnikannya. Tingkat kultivasi saya hanya di alam Tiangang akhir. Jika saya mengambil buah darah naga, tubuh saya mungkin meledak dan mati. Lin Chen sedikit gatal, ada harta karun di sana. Rasanya seperti mengetahui ada harta karun besar di ruang rahasia tetapi tidak memiliki kunci untuk membuka pintunya. Tiba-tiba, mata Lin Chen berbinar, pil pengumpul ki bermutu tinggi diambil oleh prajurit dengan tingkat kultivasi puncak di alam Tiangang akhir. Dan dengan mengandalkan Xiao Ding, saya dapat meminum pil pengumpul ki bermutu tinggi di alam Tiangang awal jadi ini mungkin aku bisa mengambil buah darah naga. Tripod kecil di benak Lin Chen memiliki banyak efek misterius, salah satunya adalah kemampuan untuk memurnikan ramuan dan ramuan spiritual. Setelah pil pengumpul ki bermutu tinggi diserap dan dimurnikan oleh Xiao Ding, energi spiritual yang dipancarkan akan jauh lebih sedikit, tetapi akan sangat murni. Meskipun buah darah naga memiliki energi internal yang besar, Xiao Ding juga dapat menyerap dan memurnikannya. Setelah dimurnikan oleh Xiao Ding, tidak diragukan lagi jumlah aura buah darah naga akan berkurang, namun kualitasnya akan meningkat. Dengan kata lain, Lin Chen dapat mengandalkan tripod kecil untuk memurnikan buah darah naga. Tentu saja, secara teori hal ini benar, tetapi kenyataannya Lin Chen tidak yakin. Lin Chen mengertakkan gigi dan berpikir dalam hati, sudahlah. Dibandingkan dengan para jenius di benua Tianling, tingkat kultivasi saya terlalu rendah.
Jika tingkat kultivasi saya mencapai puncak alam Tiangang, atau bahkan tahap awal alam Dao sejati, maka aku tidak akan bisa menghadapi Wang Dong dan yang lainnya. Orang tidak bisa tetap tak terkalahkan. Setelah mengambil keputusan, Lin Chen membuka mulutnya dan menelan buah darah naga dalam satu tegukan. Setelah mengambil buah darah naga, tiba-tiba berubah menjadi bola energi yang membara di dada. Energi ini sangat besar, berkali-kali lebih kuat daripada pil pengumpul ki kelas atas yang diminum Lin Chen. Saat energi ini muncul, tubuh Lin Chen langsung memerah, seolah-olah terbakar api. Ah! Energi besar berkumpul di tubuh, dan meridian serta tubuh Lin Chen tiba-tiba membengkak, seolah-olah akan meledak dan hidup lebih buruk daripada kematian. Rasa sakit yang parah membuat Lin Chen menjerit kesakitan. Hal ini disebabkan oleh kemauannya yang sangat kuat. Jika dia adalah orang dengan kemauan yang lemah, dia akan pingsan karena rasa sakit yang parah akibat dampak energi yang begitu besar, dan dia tidak akan tahu kapan dia akan meledak sampai mati. Lin Chen bernapas berat, matanya merah. Untungnya, setelah rasa sakit yang parah berlangsung beberapa saat, kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba melonjak dari kedalaman pikirannya. Segera setelah kekuatan hisap ini muncul, sejumlah besar energi diubah dari buah darah naga di dada Lin Chen diserap secara instan. Saat energi buah darah naga diserap oleh Xiao Ding, tubuh Lin Chen dengan cepat kembali normal. Perasaan ekspansi tiba-tiba dan pemulihan tiba-tiba ini seperti dua langit es dan api, sangat aneh. Untungnya, Xiao Ding dapat memurnikan buah darah naga. Jika tidak, energi besar dari buah darah naga ini akan benar-benar membuatku meledak dan mati. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk memurnikan buah darah naga murni yang disemprotkan oleh Xiao Ding. Aura dari langit dan bumi. Bab 274, Keajaiban penggunaan buah darah naga. Setelah beberapa saat, energi spiritual langit dan bumi yang sangat murni menyembur keluar dari kuali kecil. Dibandingkan dengan energi spiritual langit dan bumi yang dihisap, energi spiritual langit dan bumi yang muncul di tubuh Lin Chen saat ini relatif tipis. Namun meski begitu, Lin Chen masih merasa meridiannya menonjol dan sangat tidak nyaman. Energi dan aura langit dan bumi di dalam buah darah naga sangatlah besar, dan seseorang setidaknya harus berada pada tahap awal alam Dao sejati untuk menahan aura langit dan bumi yang sangat besar ini. Pada saat ini, meskipun energi buah darah naga telah dimurnikan oleh Xiao Ding dan dikurangi jumlahnya, energinya masih sangat besar, bahkan Lin Chen hanya dapat menahannya. Lin Chen menghela nafas dengan lembut, menekan ketidaknyamanan di hatinya, dan mulai menggunakan teknik hati teratai sejati untuk memurnikan energi spiritual langit dan bumi yang besar, kaya dan murni ini. Gumpalan energi spiritual dari langit dan bumi diserap oleh Lin Chen, diubah menjadi energi sejati, dan menetap di dantian. Sebelum datang ke tempat warisan, Lin Chen menggunakan pil Qi yang berkualitas tinggi sebagai hadiah untuk tempat pertama dalam kompetisi sekte dalam untuk meningkatkan kualifikasinya. Pada saat yang sama, tingkat kultivasinya juga menembus ke puncak akhir-akhir ini. Alam Tiangang, yang hanya berjarak satu langkah dari puncak alam Tiangang. Pada saat ini, setelah mengambil buah darah naga dan memurnikan aura langit dan bumi dari buah darah naga, Lin Chen dengan mudah menerobos film ini, dan budidayanya mencapai puncak alam Tiangang dalam satu gerakan. Akhirnya terobosan. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Lin Chen. Buah darah naga memang merupakan buah spiritual yang berlumuran darah naga. Lin Chen menerobos ke puncak alam Tiangang tanpa banyak usaha. Menutup matanya dan melihat energi spiritual besar yang tersisa dari buah darah naga, Lin Chen berpikir dalam hati, tingkat kultivasi saya telah mencapai puncak alam Tiangang. Saya hanya menghabiskan sedikit energi spiritual surga dan buah darah naga bumi, saya tidak tahu apakah energi spiritual yang tersisa dari langit dan bumi akan cukup. Biarkan saya menerobos ke tahap awal alam Dao sejati. Sebagai seorang pejuang berlatih, semakin jauh dia berlatih, semakin sulit menjadi. Apalagi ketika tingkat kultivasi memasuki alam Tiangang, tidak hanya membutuhkan energi spiritual langit dan bumi untuk meningkatkan energi sejati, tetapi juga membutuhkan pemahaman tentang alam. Jika tidak, energi sebenarnya dari dantian mencapai titik kritis. Tidak akan ada terobosan. Tapi itu relatif terhadap orang biasa. Bagi para jenius, apa yang disebut hambatan ini tidak ada sama sekali. Bagaimanapun, pemahaman para jenius terlalu kuat. Mereka hanya perlu mencapai tingkat energi sejati, dan budidaya mereka secara alami akan memasuki ranah selanjutnya. Lin Chen termasuk dalam jenis jenius ini, jadi dia hanya perlu memiliki energi spiritual yang cukup dari langit dan bumi untuk meningkatkan energi sejati dalam dantiannya, dan tingkat kultivasinya secara alami akan menerobos. Tepat ketika Lin Chen hendak memperbaikinya dalam satu gerakan dan berlari menuju alam sejati, tiba-tiba, bagian dari energi spiritual langit dan bumi yang diubah dari buah darah naga di tubuhnya tersebar dan bergabung ke tulang lehernya, pembuluh darah, dan meridian. Hah? Apa yang terjadi? Lin Chen sedikit terkejut. Awalnya, dia ingin mengandalkan energi spiritual langit dan bumi untuk menerobos ke alam sejati dalam satu gerakan.
Siapa yang tahu bagian dari energi spiritual surga itu dan tanah di tubuhnya justru tersebar dan dituangkan ke seluruh bagian tubuhnya. Rasanya sangat nyaman. Saat aura langit dan bumi mengalir ke tubuh Lin Chen, perasaan nyaman dan lembut tiba-tiba datang dari mana-mana di tubuhnya. Otot-otot yang semula pegal menjadi rileks saat ini, perasaan ini seperti mandi di tangki air hangat setelah hari yang melelahkan, sangat nyaman. Perasaan ini berlangsung selama seperempat jam sebelum menghilang. Energi spiritual langit dan bumi dalam tubuh Lin Chen berkurang setidaknya sepertiga, dan sepertiga energi spiritual langit dan bumi ini diserap oleh tubuhnya. Namun, meskipun aura langit dan bumi yang diubah oleh buah darah naga jauh lebih sedikit, itu sangat bermanfaat bagi Lin Chen. Pada saat ini, Lin Chen hanya merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia bisa menghancurkan ruang dengan satu pukulan. Kebugaran fisik saya sebenarnya meningkat. Merasakan perubahan pada tubuhnya, wajah Lin Chen tiba-tiba menjadi gembira. Mengandalkan batu darah naga, kebugaran fisik Lin Chen meningkat dari 40.000 kg menjadi setidaknya 200.000 kg dalam satu gerakan. Namun, karena kebugaran fisiknya melebihi 200.000 kg, batu darah naga tidak banyak berpengaruh padanya, dan dia hanya bisa mengandalkan kesulitan. Kultivasi secara perlahan dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Tetapi pada saat ini, aura langit dan bumi yang diubah oleh buah darah naga secara langsung menyebabkan kebugaran fisik Lin Chen meningkat pesat lagi. Jika kebugaran fisik Lin Chen sebelum mengonsumsi batu darah naga adalah 200.000 kg, maka kebugaran fisiknya sekarang adalah 300.000 kg. Sebelumnya, kebugaran fisik saya sekitar 200.000 kg. Pada saat itu, saya sebanding dengan prajurit biasa di tahap awal alam Dao sejati. Sekarang kebugaran fisik saya telah meningkat menjadi 300.000 kg, yang tentunya sebanding dengan prajurit puncak di tahap awal alam Dao sejati. Lin Chen tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan wajahnya penuh senyum. Dengan meningkatnya kebugaran jasmani, kekuatan Lin Chen pun ikut meningkat. Kini menghadapi Wang Dong, Lin Chen bisa mengalahkan Wang Dong hanya dengan mengandalkan kebugaran jasmani. Namun, tubuh saya telah menyerap energi spiritual langit dan bumi yang diubah dari buah darah naga, dan energi spiritual langit dan bumi yang tersisa tidak cukup untuk kultivasi saya untuk menerobos ke alam Dao sejati. Nah, sejak fisik saya kebugaran mencapai 300.000 kg, budidaya saya tidak akan tembus nanti. Tidak masalah, tapi berkat buah darah naga mengandung banyak sari darah naga, yang jauh lebih murni daripada batu darah naga. Apalagi naga buah darah juga merupakan buah spiritual dari pohon umur panjang. Mengambil buah darah naga, kebugaran fisik saya meningkat. Itu bukan hal yang aneh. Lin Chen tersenyum. Tanpa berkata-kata lagi, Lin Chen segera menggunakan teknik hati teratai sejati untuk memurnikan sisa energi spiritual langit dan bumi di tubuhnya. Saat energi spiritual langit dan bumi terus dimurnikan, energi sejati dalam dantian Lin Chen menjadi semakin kuat. Tingkat kultivasi Lin Chen meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Titik. Di puncak gunung tidak jauh dari gunung api, 10 orang termasuk Suge Hong, Deng Wuking, Wan Renfeng, dan Jiang Yue berbaring bersila di tanah untuk merawat luka mereka. Sebelumnya, magma tiba-tiba meletus di dalam gunung api. 10 orang terkena dampak batu darah naga dan terluka pada tingkat yang berbeda-beda. Namun, ke-10 dari mereka sangat kuat, Suge Hong hampir tidak terluka, dan Deng Qingqing serta yang lainnya hanya menderita luka ringan, sehingga luka mereka pulih dengan cepat. Di antara 10 orang, yang terluka paling parah adalah Wang Dong dan Wang An. Namun, luka mereka bukan disebabkan oleh batu darah naga. Wang An terluka parah oleh cakar beruang kekar kecil. Meridiannya patah dan kekuatan budidayanya sangat berkurang. Hal yang sama juga terjadi pada Wang Dong. Dia memblokir batu darah naga. Pintu masuk gua dan ditangkap oleh beruang kecil kekar, dia bekerja sama dengan Lin Chen untuk menyerang dan terluka parah. Namun, setelah setengah hari pelatihan, cedera Wang Dong telah pulih dengan cepat, dan pada dasarnya dia telah kembali ke kondisi puncaknya. Melirik ke gua Gunung Huoyan yang telah berhenti meletus, Wang Dong tiba-tiba memiliki tatapan garang di matanya. Anak laki-laki dan beruang yang kejam itu seharusnya masih berada di dalam sekarang, tetapi magmanya baru saja surut, dan mereka tidak akan berani datang. Keluar sebentar. Manfaatkan kesempatan ini, saya akan mengambil buah darah naga untuk meningkatkan kekuatan saya, dan ketika anak itu keluar, saya akan membunuhnya dalam satu gerakan. Wang. Dia membalikkan tangannya, dan segera, buah berwarna merah cerah muncul di tangannya. Buah darah naga. Saat Wang Dong mengeluarkan buah darah naga, Xia Su, Zhang Qishui dan Tang Rou segera melemparkan pandangan berapi-api mereka. Di antara 10 orang, hanya 3 orang dan Wang An yang tidak mendapatkan buah darah naga. Huff. Melirik Zhang Qishui dan yang lainnya, Wang Dong membuka mulutnya dan menelan buah darah naga tanpa ragu-ragu. Zhang Qishui dan yang lainnya memandang Wang Dong mengambil buah darah naga dengan tatapan agak iri.
Zhang Chishui berkata dengan sungguh-sungguh, energi dalam buah darah naga sangat besar. Budidaya Wang Dong berada di puncak tahap awal dari buah darah naga. Alam Dao sejati, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap tengah tahap Dao sejati. Saya tidak tahu apakah dia dapat menembus tingkat kultivasi dengan mengambil buah darah naga. Untuk prajurit biasa di awal tahap alam Dao sejati, kecil kemungkinannya mereka akan mengambil buah darah naga untuk meningkatkan tingkat budidaya mereka. Tetapi para pejuang di puncak tahap awal alam Dao sejati berbeda. Mereka hanya selangkah lagi dari tahap tengah tahap Dao sejati. Peluang terobosan dalam budidaya dengan mengambil buah darah naga jauh lebih tinggi. Tentu saja, jika Anda meminum 2 pil berturut-turut, Anda pasti akan menembus tahap tengah tahap Dao sejati. Melihat ini, Su Gehong, Deng Qingqing, Wan Renfeng, Jiang Yue dan Chen Kexin membalikkan tangan mereka dan mengeluarkan buah darah naga yang mereka peroleh. Kemudian, kelima orang itu membuka mulut dan menelan buah darah naga tanpa ragu-ragu. Di antara mereka berlima, Deng Qingqing berada di puncak tahap awal alam Dao sejati dan kemungkinan besar akan menerobos ke kultivasi tingkat pertama. Keempat Su Gehong berada di tahap tengah alam Dao sejati, dan masih agak jauh dari tahap akhir alam Dao sejati. Kecil kemungkinan mereka akan mencapai terobosan dengan mengambil buah darah naga, tetapi di sana tidak ada keraguan bahwa buah darah naga akan mampu menyelamatkan mereka dari kerja keras setidaknya beberapa tahun. Mereka semua mengambil buah darah naga untuk berlatih. Sayangnya, sayang sekali saya tidak mendapatkan buah darah naga. Xia Su menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya, menyilangkan kaki di tanah dan mulai berlatih. Tepat ketika semua orang mulai berlatih, di dalam Flame Mountain. Di gua besar tempat Lin Chen dan Little Storm Bear berada. Pada saat ini, Little Storm Bear sedang merangkak di tanah memurnikan buah darah naga, sementara Lin Chen sedang duduk bersila, juga memurnikan buah darah naga. Saat dia terus menyempurnakan buah darah naga, aura Lin Chen menjadi semakin kuat, dan energi dalam dantiannya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Mungkin karena Lin Chen telah meminum pil Ciang untuk meningkatkan kebugaran fisiknya. Pada saat ini, aura langit dan bumi yang diubah Lin Chen dengan memurnikan buah darah naga hampir tidak bocor sama sekali, dan terserap seluruhnya. Oleh dia, tingkat budidaya Lin Chen terus meningkat. Zenki di dantiannya semakin meningkat. Jika Zenki di dantian Lin Chen adalah satu saat pertama kali memasuki puncak alam Tiangang, maka sekarang, Zenki di dantiannya telah mencapai 8. Saya masih sedikit kekurangan untuk menembus tahap awal alam Dao sejati. Sayangnya, tidak banyak aura langit dan bumi yang diubah dari buah darah naga di tubuh saya. Setelah pemurnian terus-menerus, pada saat ini, aura langit dan bumi yang ditransformasikan dari buah darah naga di tubuh Lin Chen telah kurang dari 1/10 dari jumlah aslinya tidak cukup baginya untuk mencapai alam sejati. Namun, meski dia tidak bisa mencapai alam sebenarnya, Lin Chen tidak berkecil hati sama sekali. Hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke alam Dao sejati. Sekarang hanya sedikit tertunda. Sebagai gantinya, dia begitu kuat sehingga kebugaran fisiknya sebanding dengan prajurit puncak di tahap awal Dao sejati dunia. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan mengabdikan dirinya untuk berlatih lagi. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Roar. Little Storm Bear terbangun dari pemurnian, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Pada saat ini, aura yang dipancarkan oleh beruang kecil yang mengamuk jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlihat jelas bahwa beruang kecil yang mengikat telah memurnikan banyak energi spiritual buah darah naga dalam 5 hari terakhir, dan tingkat budidayanya telah meningkat. Haha, anak kecil, kamu akhirnya bangun. Lin Chen memandang beruang kecil itu dan tertawa. Pada malam kedua setelah memasuki gua besar ini, Lin Chen memurnikan semua buah darah naga. Tingkat budidayanya juga mencapai puncak alam Tiangang, yang hanya berjarak 1 langkah dari alam Dao sejati. Dalam 3 hari berikutnya, Lin Chen beradaptasi dengan peningkatan kebugaran fisiknya yang tiba-tiba. Setelah 3 hari integrasi dan adaptasi, Lin Chen kini mampu memanfaatkan kekuatan 300.000 kg dengan sempurna. Aum, si beruang badai kecil meraung, menatap Lin Chen dengan provokatif. Orang ini. Lin Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Begitu dia bangun, dia ingin bertarung dengan dirinya sendiri, tetapi jika dia benar-benar ingin bertarung, area di sini terlalu sempit. Anak kecil, magma di tanah pada dasarnya telah mengeras sekarang, dan kita hampir bisa keluar. Lin Chen melirik ke tanah, rasa dingin melintas di matanya, saya tidak tahu apakah Wang Dong masih di luar. Jika dia masih di luar, lalu kematiannya telah tiba.